Di sini saya akan membahas tentang teori aliran klasik yang dikemukakan oleh Jean-Baptiste Say. Jean-Baptiste Say memberikan pandangan pada aliran klasik ini, yaitu bahwa setiap penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Supply creates its own demand, atau yang lebih dikenal dengan hukum Say. Kaum klasik berpendapat bahwa dalam perekonomian tidak akan muncul kekurangan permintaan agregat, karena semua barang yang dihasilkan perekonomian pasti akan habis dibeli oleh masyarakat. Substansi hukum Say adalah memperkuat keyakinan bahwa pasar mampu menjadi alat alokasi sumber daya yang efisien lewat proses pertukaran atau exchange economic. Dengan dasar asumsi tadi, Say menganggap bahwa peningkatan produksi akan selalu diiringi dengan peningkatan pada pendapatan, yang akhirnya akan berpengaruh pula nanti pada peningkatan permintaan. Jadi dalam perekonomian yang menganut pasar persaingan sempurna, tidak akan pernah terjadi kelebihan supply atau excess supply. Kemungkinan terjadi demikian sifatnya hanya sementara. Pendapat saya bahwa produksi yang akan selalu menciptakan permintaan sendiri menjadi pedoman dasar dalam kebijakan ekonomi selama kurun waktu 100 tahun. Pada perkembangannya, kebijakan-kebijakan ekonomi itu kemudian dikritik oleh Keynes karena terjadinya depresi besar-besaran pada tahun 1930-an. Akan tetapi, saya mengatakan penyebab terjadinya depresi itu ada bukan karena kurangnya uang yang beredar, melainkan kurangnya penjualan. Hal tersebutlah yang diungkapkan saya dalam bukunya yang berjudul A Treatise on Political Economy, yang salah satu isinya adalah penjualan tidak bisa dikatakan sepi karena uang yang langka, tetapi karena produksi lainnya yang juga menurun. Ada 5 poin hukum Say. Yang pertama, sebuah negara tidak dapat memiliki terlalu banyak kapital modal. Yang kedua, investasi adalah bagian terpenting untuk ekonomi. Yang ketiga, konsumsi bukan hanya penghambat kekayaan. Yang keempat, permintaan disebabkan karena adanya produksi. Yang kelima, kekurangan permintaan bukan penyebab gangguan perekonomian, karena gangguan perekonomian ada dikarenakan barang tidak diproduksi secara proporsi yang tepat. Contoh hukum Say di masa modern ini, yakni penawaran menciptakan permintaan itu sendiri. Contohnya, seorang produsen handphone dia menawarkan hasil produksinya melalui media sosial atau stasiun televisi. Itu merupakan sebuah penawaran produk yang nantinya akan menghasilkan permintaannya itu sendiri. Namun yang kita ketahui, tidak semua orang akan melakukan permintaan itu dikarenakan tipe orang itu berbeda-beda. Tapi setidaknya hukum Say di masa modern masih berlaku. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.